Selamat malam pemirsa. Insiden yang menimpa Juliana Marins, warga Brazil yang tewas akibat terjatuh di kawasan Gunung Rinjani terus menjadi sorotan internasional. Indonesia dianggap lamban dalam mengevakuasi korban. Nah, di slide pertama kita lihat di sini ada foto pada saat proses evakuasi yang ini. Dan juga rekaman atau cuplikan potongan dari keadaan Juliana saat ditemukan oleh rekannya. Juliana Marins terjatuh ke jurang sedalam ratusan meter saat mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana dikabarkan kelelahan dan memilih beristirahat dan terperosok ke jurang. Para pendaki yang berada saat itu membantu mencari titik jatuhnya Juliana menggunakan drone, dan dalam rekaman yang beredar di media sosial terlihat Juliana masih bergerak dan proses evakuasi pun dilakukan pada tanggal 25 Juni 2025. Juliana akhirnya berhasil dievakuasi namun dalam keadaan meninggal dunia. Hal inilah yang sempat menjadi sorotan publik karena Indonesia dianggap lamban sehingga mengakibatkan Juliana meninggal dunia karena hipotermia. Nah, yang menjadi sorotan netizen adalah video ini. Banyak sekali netizen yang menyebut Juliana meninggal karena gagalnya penanganan dari Indonesia. Karena mereka melihat di video ini Juliana masih bergerak. Tapi disclaimer ya pemirsa, Juliana terlihat masih bergerak dalam video ini karena video ini diambil beberapa saat setelah Juliana terjatuh. Nah, sementara untuk gambar yang samping ini adalah proses evakuasi Juliana yang berada di jurang. Dan proses evakuasinya pun tidaklah mudah. Kita bisa lihat banyak sekali petugas yang ikut. Bahkan menurut pemerintah untuk evakuasi Juliana ada sebanyak 50 orang yang dikerahkan. Dan lihat, alat-alat yang digunakan pun sangat sulit. Dan jika kita melihat jarak untuk pendakian ke Gunung Rinjani bisa memakan waktu 8 hingga 10 jam. Yang artinya memang untuk evakuasi Juliana ini tidak bisa serta-merta kita evakuasi baru dilaporkan 1 jam langsung 2 jam kemudian sudah nyampe dan bisa evakuasi. Itu tentu aja enggak ya pemirsa. Nah, netizen menggambarkan posisi jatuhnya Juliana itu ada di 500 meter dari titik puncak yang katanya sih harusnya pemerintah Indonesia ataupun tim-tim penyelamat ini bisa langsung mengevakuasi. Tapi netizen nggak tahu bahwa proses untuk evakuasi Juliana ini, kita lihat di next slide. Nah, ini yang ramai diperbincangkan, terutama netizen Brazil yang menyoroti Juliana ada di titik puncak dari Rinjani. Dan Juliana ditemukan di sini dengan menggunakan drone, dan jika dihitung jaraknya adalah 500 meter. Menurut netizen, 500 meter ini adalah jarak yang sangat sedikit dan mudah untuk digapai. Tetapi faktanya, Gunung Rinjani merupakan gunung yang mempunyai medan yang sangat ekstrim. Batuan yang terjal, bukit-bukit yang tajam, dan juga dia memiliki pasir nih yang warna-warna abu-abu ini. Pasir di Gunung Rinjani itu beda pemirsa. Pasirnya itu adalah pasir panas dan sangat licin. Bayangin, udah licin, terus menukik jalannya, dan di sini batuan-batuan tajam semua. Jelas aja, proses evakuasinya harus dengan hati-hati. Ditambah ya, ini yang kalau misalnya sering naik gunung pasti tahu. Cuaca di gunung itu nggak menentu. Kadang berawan, kadang hujan, bisa cerah, bisa juga enggak. Kadang kita di bawah nih, pas mau naik, cuacanya panas, oke. Tapi pas di atas belum tentu. Nah, faktor cuaca juga yang mengakibatkan proses evakuasinya itu sulit. Selain itu, ada netizen bilang, lah terus kenapa emang Indonesia nggak punya helikopter? Kenapa nggak nerbangin helikopter? Ini dia. Jawabannya adalah, nih medannya kayak gini. Terjal, nggak rata. Terus kalau ada helikopter, nih anggap aja helikopter ya pemirsa. Jeng Ayu nggak bisa gambar helikopter soalnya. Nah, mau mendarat di mana?
susah. Belum lagi pada saat kejadian cuaca sangatlah ekstrim. Cuacanya tidak bisa diprediksi, jadi tidak memungkinkan untuk helikopter terbang. Dan ada lagi kendala yang ditemukan pada saat di lokasi. Rupanya titik awal ditemukannya Juliana ada di 200 meter. Setelah diterjunkan banyak petugas untuk mengevakuasi, tetapi ternyata titiknya bergeser. Hal itu yang membuat petugas kesulitan untuk mencari Juliana kembali. Let's say begini, kita anggap ini 200 meter di sinilah ya, 200 meter. Nih, petugas udah susah payah turun dari sini ke sini untuk nyelamatin. Ternyata nggak ada. Akhirnya take time dong, nyari dulu lokasinya di mana sampai nih dari keterangan petugas, para petugas ini sampai berkemah di sini, di tempat ini, untuk bisa mencapai ke titik lokasi adanya Juliana. Nah, setelah itu, karena proses evakuasinya dianggap lamban, terus banyak banget netizen yang bilang kalau Juliana ini meninggal karena hipotermia, karena kelamaan nih. Dia jatuh tanggal 21 tapi baru bisa dievakuasi tanggal 25. Itu tandanya dia meninggal karena hipotermia. Tetapi baru-baru ini sudah keluarlah hasil otopsi yang menyebutkan bahwa Juliana tidak meninggal karena hipotermia, melainkan dia meninggal karena ada benturan-benturan keras terhadap tubuhnya sehingga organ dalamnya bermasalah ataupun terluka. Selain itu juga ditemukan banyak sekali luka sayatan. Ya bayangin aja dia jatuh dari ketinggian ini dengan medan yang sangat tajam, penuh batuan seperti ini. Jadi dia terkena fraktur atau patah tulang juga. Nah, karena ini tapi banyak banget netizen Brazil. Nih, netizen Brazil itu menyoroti kasus ini dan mereka ramai-ramai komentar ke akunnya Prabowo Subianto. Nih, ini kalau diterjemahin susah juga sih ya bahasa Brazil, tapi diantaranya adalah komen-komennya ini. Selain mereka meminta pertolongan, mereka juga meminta keadilan untuk Juliana. Karena balik lagi, awalnya Indonesia dituduh yang mengakibatkan Juliana ini meninggal karena lama untuk dievakuasi. Terus ada lagi nih, di media sosial rame banget video. Tadi pemirsa kalau kita balik, nih, video Juliana yang awalnya terjatuh dan video drone yang didapatkan oleh rekan pendaki lain ini beredar di media sosial dengan tulisan atau caption bahwa video ini diambil pada tanggal 23 atau 24 Juni, satu hari sebelum Juliana dievakuasi. Dan rupanya ini salah besar. Video ini diambil tepat di tanggal 21 setelah Juliana beberapa saat jatuh. Jadi kalau pemirsa masih melihat ada narasi-narasi yang bilang bahwa video ini diambil tanggal 23 atau 24, itu hoax ya. Jangan pernah didengarin. Selain itu juga warga Brazil ini saat ini udah ngasih bintang 1 nih untuk Gunung Rinjani. Kalau pemirsa mau cek sekarang bisa lihat HP-nya. Dilihat tuh, Gunung Rinjani dikasih bintang 1. Wah, ini the power of netizen banget ya. Tapi yang terpenting adalah sekarang kita sama-sama sudah membuktikan bahwa meninggalnya Juliana bukan karena hipotermia. Tetapi memang pada saat itu Juliana terluka cukup parah. Dan kita juga tahu bahwa penanganan ataupun evakuasi dari pemerintah yang harus berhari-hari. Karena apa? Bukan karena disengaja, tetapi karena memang banyak faktor-faktor lain. Terutama tadi, dari alam, cuaca. Ya sekarang kita gini, kita menyelamatkan orang, tetapi kita juga harus bisa memastikan bahwa tim kita juga selamat tentunya. Nah, kita next. Rada seret nih pemirsa. Aduh, ini dia. Kita sebagai warga Indonesia tentunya mengucapkan sangat berbelasungkawa terhadap salah satu pendaki yang meninggal di Gunung Rinjani. Selamat jalan Juliana, semoga engkau tidur dalam damai. Dan ini juga menjadi pelajaran penting untuk kita semua agar selalu waspada saat mendaki dan semoga kejadian ini tidak
terulang kembali. Dan usai jeda NTV Tonight akan kembali lagi, tetaplah bersama kami.